Assalamualaikum teman-teman, saya Rahmadani Nasution dengan NIM 0704202052 dari Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Syukria MSc. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sistem integumen dan derivat-derivatnya. Definisi sistem integumen. Sistem integumen atau kulit adalah sistem organ yang memisahkan, membedakan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Dan sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas, yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kelenjar keringat, dan produknya. Selanjutnya, struktur pada sistem integumen. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama kita akan membahas epidermis, di mana struktur epidermis dapat kita lihat adalah tersusun dari sel mati berbentuk pipi dan penuh dengan keratin. Tersusun dari sel gepeng tanpa inti dan mengandung pigmen. Tersusun dari 2-3 lapis sel gepeng dengan sitoplasma kasar dan terdapat inti. Tersusun dari beberapa lapisan sel poligonal protoplasma jernih. Tersusun dari sel berbentuk kolumna dan pembentuk melanin. Selanjutnya, dermis. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Pada struktur dermis terdapat 2 bagian, yaitu stratum papilaris, yaitu menonjol ke epidermis, jaringan fibros tersusun longgar yang berisi ujung berserabut saraf dan pembuluh darah. Yang kedua, stratum reticularis, yang dimana bagian di bawahnya menonjol ke arah subkutan, lebih tebal dan banyak jaringan ikat. Yang terakhir, hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak, terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak. Setelah mengetahui definisi dan struktur pada kulit, kita juga harus mengetahui ya teman-teman fungsi dari pada kulit tersebut. Di mana fungsi pada kulit itu yaitu yang pertama proteksi, di mana fungsi proteksi ini yang melindungi kulit. Yang kedua absorpsi. Absorpsi memiliki kemampuan yang dipengaruhi tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, dan vehikulumnya. Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antar sel atau melalui muara saluran kelenjar, tetapi lebih banyak yang melalui sel-sel epidermis daripada yang melalui muara kelenjar. Yang ketiga, persepsi. Yang keempat, ekskresi. Kulit juga berfungsi dalam ekskresi dengan perantara 2 kelenjar eksorinnya, yaitu kelenjar sebase dan kelenjar keringat. Yang dimana kelenjar sebase merupakan kelenjar yang melekat pada folikel rambut dan melepaskan lipid yang dikenal dengan sebagai sebum menuju lumen. Pada kelenjar keringat, walaupun stratum chondrium kedap air, namun sekitar 400 mili air dapat keluar dengan cara menguap melalui kelenjar keringat tiap hari. Yang kelima, respirasi. Yang keenam, termoregulator, di mana kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh melalui 2 cara, yaitu pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Yang ketujuh, sebagai cadangan makanan. Yang kedelapan, pembentukan vitamin D.
Sintesis vitamin D dilakukan dengan mengaktifasi prekursor 7-dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet. Selanjutnya, macam-macam kulit. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Kulit terbagi menjadi dua, yaitu kulit tebal dan kulit tipis. Pada kulit tebal, ketebalannya sekitar 0,08 sampai 1,4 mm. Pada kulit tipis memiliki ketebalan antara 0,07 mm sampai 0,12 mm. Pada kulit tebal dijumpai pada telapak tangan dan telapak kaki. Pada kulit tipis meliputi semua permukaan kulit kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Pada kulit tebal terdiri dari lapisan epidermis, diantaranya stratum germinativum. Lapisan ini terdiri dari dua lapisan basal dan stratum spinosum. Pada kulit tipis, kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata berukuran kurang lebih 0,5 mm, sedangkan yang tertebal di bagian punggung yaitu sekitar kurang lebih 5 mm. Selanjutnya, pigmentasi kulit. Cara terjadinya pembentukan melanin yaitu dengan sel-sel yang berperan dalam menghasilkan butir-butir pigmen yang disebut melanobas. Yang kedua, di dalam sitoplasma sel terdapat enzim depoksidase. Darah membawa asam amino tirosin. Yang terakhir, tirosin oleh enzim depoksidase dengan bantuan sinar ultraviolet diubah menjadi melanin. Sekarang kita masuk pada derivat-derivat sistem integumen atau kulit, yaitu rambut, sisik, bulu, kelenjar, tanduk, dan kuku. Kita akan membahas yang pertama yaitu rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar. Walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Rambut berfungsi mengatur suhu tubuh atau isolator dan sebagai organ indera, misalnya pada vibrissae atau rambut sinus. Susunan rambut terdiri atas shaft, akar rambut, folikel, papila, dan 3 lapisan epitel yaitu kelenjar minyak, otot berekor, membuat rambut bisa berdiri, pembuluh saraf, dan saraf. Selanjutnya, kuku. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh di sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung kaki. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Kuku terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang bersatu dengan kuat. Pada bagian proksimal, kuku terbentuk dalam matriks kulit. Dasar kuku terdiri dari sel prickle yang mengalami modifikasi di mana kuku melekat dengan kuat. Kuku sebagian memperoleh warna dari darah dan sebagian dari pigmen dalam epidermis, terutama melanin. Selanjutnya, sisik. Sisik secara umum berarti semacam lapisan kulit yang keras yang berhelai-helai seperti pada ikan, ular, atau kaki ayam. Macam-macam sisik yaitu sisik kosmoid. Sisik yang dianggap paling primitif terdapat pada Osteichthyes. Yang kedua, sisik paleoniscoid terdapat pada bangsa ikan Palaeoniscoidae. Yang ketiga, sisik ganoid ditemukan pada ikan-ikan suku Lepidosteidae dan Polypteridae. Yang keempat, sisik leptoid. Sisik ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya berdiri dari satu lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan teleseo. Yang terakhir,
sekresi dari sisi. Pertumbuhan awal bulu sama dengan pertumbuhan awal sisi, dengan papila dermis sebagai struktur permulaan. Macam-macam bulu diantaranya penae hanya terdapat pada daerah tertentu dari tubuh, yaitu daerah pterylae. Plumula merupakan bulu-bulu yang kecil dengan racis yang banyak. Yang terakhir, Filoplumae merupakan bulu-bulu rambut yang sangat halus, terdiri dari ari recis dan rami, kalamus yang telah tereduksi. Selanjutnya, kelenjar. Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan getah atau sekret tertentu. Kelenjar terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar sebasi. Pada kelenjar keringat berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit ari dan berbentuk pori-pori halus. Fungsi kelenjar keringat selain sebagai alat sekresi juga berperan sebagai alat pengatur suhu. Pada kelenjar keringat yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu kelenjar ekrin terdapat di semua kulit, kelenjar apokrin terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora, dan bermuara pada folker rambut. Yang terakhir, kelenjar mamae hanya dimiliki oleh mamalia. Kelenjar ini merupakan modifikasi kelenjar keringat. Pada kelenjar sebasi menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan, berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antar folikel rambut dan batang rambut yang melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Pada kelenjar sebasi dibagi menjadi tiga, yaitu kelenjar bau terdapat pada curcut, biasanya terdapat pada sekitar anus atau perineum. Peranan biologisnya mempunyai hubungan dengan kehidupan kelamin. Yang kedua, kelenjar meibom terdapat pada kelopak mata. Kelenjar lacrimal juga pada kelopak mata. Selanjutnya, tanduk. Tanduk adalah nama umum yang diberikan kepada penonjolan yang panjang dan runcing, bercabang atau tidak bercabang kepada kepala bagian frontal. Macam-macam tanduk yaitu tanduk kosong, seludung zat tanduk yang melapisi sumbu tulang, tak bercabang dan tak pernah tinggal pada beberapa hewan yang baik pertumbuhannya pada hewan jantan. Tanduk rambut disebut juga dengan cula, seperti pada badak, yaitu kumpulan rambut-rambut yang telah mengalami fusi. Cula atau tanduk rambut tidak dapat lepas dan tidak pula bercabang. Yang terakhir, rangga atau antler. Pada rusa terdapat penonjolan tulang frontal yang dapat tumbuh dan bercabang dan dapat pula dilepaskan. Jadi bukan derivat kulit. Lapisan kulit hanya ada pada saat pertumbuhan. Setelah ukuran penuh dicapai, kulitnya akan mengelupas. Kelainan pada sistem integrinya. Yang pertama, pioderma. Umumnya terjadi akibat infeksi bakteri. Tanda paling umum pioderma adalah adanya skale, alopecia, dan kulit kemerahan. Apabila terjadi pioderma, anjing akan mensekresikan nanah dan darah, sekresi bau, kulit kemerahan, ulserasi, dan pembengkakan.